Enggak masuk. Oke, selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan semuanya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Bertemu dalam rangka menambah ilmu, menambah wawasan kita di dunia guru penggerak. Alhamdulillah kita patut syukuri kita bisa ketemu pasti dah semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Kita syukuri dengan alhamdulillah. Yang kedua, sholawat dan salam kita sanjung agungkan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu calon guru penggerak yang luar biasa, memang menurut pemerintah kita ini harus mempunyai lompatan yang lebih dahulu dibanding kawan yang lain. Tidak terus berada dalam posisi mohon maaf suara Pak Sigit tolong dimatikan dulu ya. Oke, terima kasih Pak Sigit. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan bertemu kurang lebih dalam waktu setengah jam ya. Nah, untuk itu kita mohon dengan sangat, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah kalau suara jelas berarti kita bisa berlanjut. Semoga ke depannya kita bisa normal saja sinyalnya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti kita pada pagi hari ini dengan tanpa gangguan? Semua sehat ya? Sehat insya Allah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, pada siang pagi hari ini kita mau membahas tentang ruang kolaborasi di modul 1.2, yang mana saya harapkan kepada Bapak Ibu semuanya nanti dalam berdiskusi kita tetap fokus, tetap aktif, sehingga kita ada manfaat yang kita peroleh dalam kegiatan pada hari ini. Untuk itu sebelum saya melanjutkan, izinkan nanti teknisnya kita berbicara atau berdiskusi di sini. Nanti akan kita gunakan beberapa ruang yang untuk membagi ruang diskusi ya. Ada ruang diskusi 1 dan ruang diskusi 2, yang mana kita nanti akan kita bagi 2 kelompok. Nah, nanti untuk membagi 2 kelompok itu, yang cewek masuk ruang 2, yang cowok masuk ruang 1. Yang gampang begitu saja. Jadi yang ruang 1 itu khusus cewek, khusus cowok, yang bapak-bapak. Yang ruang 2 nanti khusus yang ibu atau cewek. Khawatir nanti kalau ada bapak dan ibu kumpul nanti ada kurang nyamannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat. Salam bahagia, tetap semangat. Oke? Selanjutnya nanti kita akan menggunakan 2 media Bapak Ibu ya. Media yang kita gunakan yang pertama adalah Jamboard, yang kedua adalah satu lagi tadi Jamboard dan Padlet. Nah, nanti saya harapkan kepada Bapak Ibu semuanya juga aktif di dalam diskusi itu, sehingga sekali lagi supaya kita ada manfaatnya. Selanjutnya saya mohon izin untuk share ruang presentasinya ya Bapak Ibu ya. Oke, saya izin untuk mempresentasikan layar saya. Saya akan membuka PowerPoint Bapak Ibu ya. Saya mau buka PowerPoint. Di mana kita akan mohon maaf sebelum saya lanjutkan, apakah layar saya bisa terlihat Bapak Ibu? Sehat Pak. Alhamdulillah bisa terlihat ya. Cuma tadi seperti para fasilitator yang sebelumnya, ini layar monitor untuk PowerPoint saya memenuhi layar sehingga tidak bisa melihat layar Bapak Ibu. Ya mohon maaf, saya belum sampai ilmunya sampai ke sana. Nanti kedepannya insya Allah
ada ilmu untuk mengecilkan layar ini ketika presentasi. Tapi nggak apa-apa, saya hanya akan mempresentasikan layar saya saja tanpa melihat Bapak Ibu. Tapi nanti akan saya lihat setelahnya. Oke? Oke. Oke. Dalam forum diskusi pada hari ini, tujuan yang utama adalah calon guru penggerak nanti dapat menjelaskan materi-materi yang dipelajari pada eksplorasi. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak ini dapat memanfaatkan atau dapat menjelaskan manfaat dalam menumbuhkan motivasi insting pada murid. Di mana Pak Joko, Pak Joko, Bu Yaya minta diizinkan masuk. Oke, Bu Yaya diizinkan masuk. Bu Yaya terlambat. Mana? Belum ada di sini. Nggak ada, Pak. Belum ada tombol yang untuk diizinkan masuk. Nggak ada. Kembali ya, kita lanjutkan ke layar kedua ya. Iya Pak, mungkin sinyalnya di tempat Bu Yaya kurang bagus kali Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ke presentasi tadi, yang kedua tadi, yaitu tentang agenda kita. Yang pertama adalah pembukaan, pengulasan materi, diskusi kelompok, dan penutupan. Kemudian yang kami hormati kepada Bapak Ibu calon guru penggerak, sepakatan tadi tolong untuk sama-sama kita hargai. Yang pertama adalah sama dengan para fasilitator sebelumnya, kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati sesama CKB maupun sesama fasilitator. Yang kedua, kami bisa memberikan kesempatan bergantian berbicara. Kalau ada yang berbicara, mendengarkan. Nanti kalau ada yang mau berbicara, ya minimal ada angkat tangannya atau ada informasinya sebelumnya. Kemudian yang ketiga, harapan saya tadi yang terus-menerus adalah selalu berpartisipasi aktif. Yang kedua adalah fokus pada materi pembelajaran. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam kita akan membahas tentang nilai-nilai yang ada di dalam guru penggerak itu ya. Yang akan kita bahas tadi adalah ini Bapak Ibu, nilai dan peran dari guru penggerak pada modul 1.2. Bapak Ibu harus sudah bisa menyelesaikan modul 1.2, silahkan dibuka bisa juga, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Lah, apa sih yang diharapkan dari rencana nanti adalah Bapak Ibu nanti akan diskusi tentang pengalaman Bapak Ibu sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak ini. Dan kemudian apa juga yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak. Nah, sebelum dilanjutkan Bapak Ibu, mari kita menuju ke Jambot kita. Kita mau menuju Jambot kita untuk melihat sejauh mana apa yang sudah kita bisa lakukan. Oke, kita kembali masuk ke Jambot ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke Jambot, yang linknya sudah saya bagi ke chat ya. Tolong Bapak Ibu membuka Jambotnya. Ya. Itu linknya di Jambotnya di chat lagi Pak, tempatnya hilang. Oh, chatnya diulangi lagi, boleh. Jambotnya di chat ulang, boleh. Ini saya copy. Kemudian saya kirim ulang di chat ya Pak ya. Oke, silakan Bapak Ibu membuka Jambotnya. Oke, dibuka Jambotnya. Nah, kalau sinyalnya bagus memang cepat, kalau sinyalnya pelan ya memang kurang ya. Di situ ada pertanyaan ya Bapak Ibu.
Silahkan Bapak Ibu secara mandiri tuliskan nilai-nilai yang harus dimiliki calon guru penggerak yang selama ini sudah Bapak Ibu miliki. Coba kita diskusi bareng-bareng, masing-masing orang semua mengirimkan pendapatnya. Tolong dikasih nama ya biar kita jelas ya. Kita kasih jelas nama, coba nama. Nah, misalkan di sini sudah muncul banyak nilai. Nanti kita kumpulkan. Nilainya apa saja. Oke, ini sudah ada masuk Pak Sigit. Silakan yang lain coba kita diskusikan lagi. Tuliskan nilai-nilai yang harus dimiliki calon guru penggerak selama ini yang mungkin sudah Anda miliki. Ini sepertinya Bapak Ibu masih kesulitan berkontribusi di Jambot ya. Jadi di Jambot itu kalau mau nulis, kita tulisnya di tombol yang nomor 4 pakai sticky note. Nah, sticky note kita klik. Bisa juga pakai pulpen ya Bapak Ibu ya. Pakai pena ini juga boleh. Cuma tulisannya kurang enak gitu ya. Nah, silakan waktu kita nulis ini kita klik sticky, kemudian dipilih warnanya dulu boleh, kemudian kita tulis di situ, misalkan namanya siapa, terus di enter. Kalau tidak bisa di enter, kita klik aja di bawahnya gitu ya, langsung boleh. Kemudian informasinya apa, misalkan saya punya nilai apa, begitu dan terusnya. Ini silahkan dicoba-coba sambil kita sama-sama belajar. Itu ya Bapak Ibu ya. Tulis namanya boleh. Oke. Bapak ini kita di sini kalau kita tidak menuliskan apa nama ya berarti kita kan tidak tahu gitu ya. Kita sama-sama belajar menggunakan Jambot itu seperti itu. Tetapi ya tidak masalah, yang penting apa tujuan kita bisa tercapai. Oke, sudah banyak yang sudah masuk. Kita baca satu-satu mungkin supaya kita mendapatkan nilai. Bahwa nilai yang harus dimiliki oleh seorang calon guru penggerak ada banyak ini, ada mandiri, ada reflektif, ada kolaborasi, ada berpihak pada murid, ada kreatif, ada teladan, gotong royong, motivasi, mandiri, kemudian menghambakan kepada siswa, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, bagus semuanya. Pak Sigit menyampaikan ada teladan, ada kemandirian, ada kolaborasi, ada yang efektif. Kolaborasi atau kreatif maksud saya, kreatif ya. Oke, mungkin dari beberapa yang sudah Bapak Ibu tuliskan ini ada yang bisa memberikan penjelasan secara lengkap. Kira-kira apakah yang saya tanya lanjutan ini, apakah berpihak kepada murid ini adalah termasuk nilai yang harus dimiliki oleh seorang calon guru penggerak? Saya berpusat pada sini saja. Tolong Bapak Ibu berpendapat. Salah satu yang saya sorot di sini berpihak pada murid. Apakah ini merupakan nilai yang harus dimiliki oleh calon guru penggerak? Ayo siapa yang mau berkomentar, bebas merdeka. Ini zamannya negara merdeka, belajar pun juga harus merdeka. Oke. Ya Pak. Silakan. Harusnya, Pak Slamet ya. Ya. Pak Slamet ingin membahas apakah berpihak pada murid ini termasuk nilai-nilai yang harus dimiliki oleh calon guru penggerak? Ya, nilai guru penggerak harus berpihak pada murid karena harus si guru harus secara sadar bahwa kodrat anak itu siswa itu memiliki kodrat yang harus kita perhatikan. Jadi intinya bukan sesuatu yang kita sampaikan kepada anak itu bukan
kehendak kemauan guru, tetapi kita harus memperhatikan kira-kira apa yang dibutuhkan oleh anak, seperti itu kurang lebih, Pak. Oke, terima kasih Pak Slamet atas pendapatnya. Mungkin ini perlu kita minta pendapat kawan yang lain. Tolong berfokus yang kita bahas di sini. Apakah nilai, maksud saya gini, apakah nilai mandiri, reflektif, kolaborasi, kreatif, kolaboratif, beriman dan bertakwa, mandiri, apakah berpihak pada murid ini termasuk nilai dari seorang guru penggerak? Apakah ini berpihak pada orang murid ini termasuk nilai? Silahkan, punya pendapat lain mungkin? Bapak saya, Ibu yang Pak. lain? Pak. Oke, Pak Hasan, silahkan berpendapat Pak Hasan. Terima kasih, Pak. Jadi saya setuju dengan pendapat Pak Slamet tadi, bahwa seorang guru itu harus memiliki nilai kepedulian ataupun apa tadi, Pak? Harus berpihak kepada murid. Artinya gini, Pak, bahwa guru di dalam pembelajaran itu harus mengedepankan ataupun menghambakan siswa. Siswa adalah segala-galanya, Pak. Jadi maka kita akan gali potensi siswa agar mereka bisa berkembang. Jadi ini termasuk nilai-nilai yang harus dimiliki oleh calon guru penggerak. Jadi kita harus menjadikan siswa itu sebagai pemain, sebagai subjek, bukan sebagai penonton. Kalau selama ini kita melihat siswa kita sebagai penonton, yang pemain kita sebagai pemain. Jadi dengan di CGP ini, maka siswa akan menjadi pemain, kita bisa jadi sebagai penonton ataupun sebagai pihak-pihak lain yang memotivasi mendukung siswa tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih sekali Pak Hasan, luar biasa. Tepuk tangan kepada kawan-kawan atas pendapat dari Pak Hasan. Luar biasa ya Pak Hasan ternyata ya. Jadi Pak Hasan dan kawan-kawan ini ternyata sudah menguasai apa nilai-nilai yang harus ada di pada calon guru penggerak. Yaitu ada kemandirian, ada reflektif, ada kreatif, ada inovatif, ada kolaboratif. Nah, ini yang luar biasa dari kawan-kawan calon guru penggerak. Memang selangkah lebih maju atau maju terdepan guru penggerak. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Luar biasa. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Kita mohon Bapak Ibu bisa menjelaskan peran Anda sebagai guru dalam lingkungan sekolah masing-masing. Coba satu aja. Satu-satu masing-masing ya. Jelaskan peran Anda sebagai guru di dalam lingkungan sekolahnya masing-masing. Oke, cepat sekali ini ya. Ada sebagai pengajar, ada sebagai pembimbing, ada pendidik, ada konselor, ada motivator. Oke, semuanya ini adalah nilai-nilai yang harus dilaksanakan oleh seorang guru penggerak. Dia sebagai motivator juga, sebagai konselor juga, dan seterusnya. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkreasi di Jambot. Sama-sama kita mengenal. Oh, ini ada tambahan, ada coaching. Bagus, semuanya sudah benar. Kita lanjutkan. Kita menghemat waktu ya Bapak Ibu ya. Kita kembali kepada fokus masalah kita, yaitu pada nilai dan profil yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak atau calon guru penggerak. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan ini nanti adalah Bapak Ibu sudah merasa sudah ikut secara aktif di dalam diskusi, sangat menarik lagi. Untuk itu maka kita akan kembali lanjutkan diskusi kita dengan menggunakan aplikasi yang lain ya Bapak Ibu ya. Kita gunakan aplikasi yang lain. Apa aplikasi yang lain yang belum kita kenal, yang kita belum pakai tadi adalah di apa tadi Bapak Ibu ya? Yang belum adalah di
Selain di Jambot tadi ada di Padlet ya Bapak Ibu ya. Padlet udah Pak. Padlet sudah Pak. Padlet sudah Pak Ibu ya, udah dapat linknya belum? Belum, Pak. Oh, Padletnya belum dapat link. Kita kirim Padletnya Bapak Ibu ya. Copy link di chat ya Bapak Ibu ya. Ctrl V. Nah, tolong ini di Bapak Ibu masuk ke Padlet. Ya, Padletnya kita masuk supaya kita sama-sama belajar. Kita diskusi sama-sama kembali tentang nilai yang harus dimiliki oleh calon guru penggerak tadi. Nah, tadi Bapak Ibu sudah berintrospeksi kepada dirinya masing-masing, sudah bermawas diri masing-masing, yaitu nilai yang harus dimiliki calon guru penggerak. Nah, apa saja nilai-nilai yang harus dimiliki oleh calon penggerak? Bapak tadi sudah memiliki nilai-nilai itu sebetulnya, tetapi ternyata tidak cukup hanya yang sudah kita punya. Kira-kira lengkapnya untuk nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang calon guru penggerak itu apa? Oh, banyak ternyata. Oke, cepat sekali nih ya. Ada Pak Slamet, ada Pak Hasan, ada Bu Reni, dan ada Pak Sigit. Luar biasa profilnya nilai yang harus dimiliki oleh calon guru penggerak. Oh, ini sudah masuk ke pertanyaan 2 ya. Apa peran yang harus dilakukan calon guru penggerak dalam kapasitas sebagai pendidik? Woi, langsung cepat sekali Bapak Ibu ini. Saya kalah cepat ini ternyata. Inilah hebatnya calon guru penggerak. Memang bisa bergerak secara mandiri. Oke, siap. Oke, terima kasih kepada Bu Reni, Pak Hasan, Pak Sigit. Saya hanya komentar dulu sebentar ya untuk Pak Slamet ini pendapatnya. Bahwa nilai yang harus dimiliki calon guru penggerak itu ada kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada anak. Oh, luar biasa berarti. Apakah Bapak Ibu semuanya setuju seperti ini? Oke, setuju ternyata ya Bapak Ibu ya. Oke, betul, bagus. Pemimpin pelajaran mandiri. Bu Reni motivator. Ini fungsinya sebagai motivator. Ini fungsi, kalau Bu Reni ini fungsi atau nilai ya Bapak Ibu ya? Nilai atau fungsi Bapak Ibu ya? Loh, kok ruangan saya tadi hilang? Aduh, ruangan pertama saya hilang ya Bapak Ibu ya? Halo Bapak Ibu yang kami hormati. Oke, terus kita lanjutkan Bapak Ibu yang kami hormati. Saya kehilangan ruangan tadi, kemana kita harus cari ya? Mohon izin Bapak Ibu, ruangan saya kepental. Saya harus masuk lagi. Ctrl V. Oke. Oke Bapak Ibu yang kami hormati. Enggak apa-apa Pak, kita terusin aja diskusinya. Oke. Mungkin Pak Joko masuk. Itu udah masuk lagi Pak Joko. Ternyata saya kepental keluar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya kelempar dari ruangan. Suara saya sudah bisa masuk Bapak Ibu? Bisa, bagus. Oke, saya lihat lanjutannya di diskusi ya. Ternyata saya kepental tadi ya. Oke, nggak apa-apa, pelajaran saya. Kemudian hasilnya adalah betul apa peran yang harus dilakukan calon guru penggerak. Calon guru penggerak mengatakan ada sebagai motivator. Pak Hasan sebagai kolaboratif, kreatif, dan mandiri. Oke, sesuai dengan kodratnya.
Bagus semua pendapatnya Bapak Ibu ya. Berarti mungkin ada yang mau menjelaskan sedikit satu orang aja mungkin secara bebas, siapa yang mau menjelaskan peran yang harus dilakukan calon guru penggerak dalam kapasitasnya sebagai pendidik. Saya kasih waktu secara merdeka, siapa yang mau, cukup satu tapi karena menghemat waktu ya Bapak Ibu ya. Siapa yang mau berbicara, silakan Pak Sigit ya. Ya. Oh, silakan Pak Sigit. Nah, jadi sebagai guru penggerak, Bapak Ibu, nanti kita di lapangan sebagai calon-calon guru penggerak yang kita laksanakan, karena kita tidak sebagai guru, jadi kita harus bisa membuat suasana yang baru, dengan perubahan sebagai motivasi, sebagai pemimpin pelajaran. Ini harapannya nanti bisa menjelaskan kepada siswa karena potensi-potensi yang kita gali dari siswa sangat berpengaruh besar di masa yang akan datang. Jadi kita ubah pola mindset kita, pola kita pada didikan yang berbeda dari belakang. Oke, luar biasa Pak Sigit ya pendapatnya ya. Terima kasih banyak Pak Sigit ya, kawan-kawan semuanya. Ini mohon maaf saya tidak bisa berbagi semua kepada masing-masing calon guru penggerak karena waktu kita terbatas. Saya ingin mengajak masuk ke ruangan diskusi kita ya, Bapak Ibu ya. Kita hari ini mau diskusi. Ini tadi baru pengawalan, belum masuk ruang diskusi. Ruang diskusi kita akan kita bagi menjadi dua ruang. Silakan Bapak Ibu masuk ke ruangannya masing-masing. Tadi sepakatan tadi yang cewek masuk ke ruang bawah, yang cowok masuk ke ruang atas ya. Masih ada linknya tadi Bapak Ibu? Hilang Pak, tolong di-share lagi Pak. Oh, linknya hilang. Oke lah kalau begitu. Linknya hilang. Kita kasih chat lagi di ruang kecil. Yang atas tuh ruang kecil 1, yang bawah ruang kecil 2 ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke ruang kecil atas yang cowok, yang kecil bawah yang cewek. Oke, betul. Kita masuk bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Silakan masuk ya. Sudah bisa masuk? Ya, tergantung sinyal ya Bapak Ibu ya. Gabung sekarang. Sudah ada yang bisa masuk Bapak Ibu ya. Oke. Lihat semua, izinkan. Ya, saya izinkan semua Bapak Ibu yang mau masuk ya. Sudah masuk, ini Pak Bu Reni sudah masuk. Bu Reni, Pak di ruang 2. Pak Hasan, Pak Slamet, Pak Sigit ada di ruang 1. Luar biasa. Oke. Ternyata Bapak Ibu luar biasa semua ya. Bisa masuk semua ke ruangan 1 dan ruang 2. Ruang 1 ada Ruang 1 ada Pak Slamet, Pak Hasan dan Pak Sigit. Ruang 2 baru Bu Reni ya. Oke, ini mohon maaf suaranya berdenging karena ruang pertamanya belum ketutup. Oke, saya masuk ke ruang 2 ya, ruang kecil 2. Bu Reni gimana? Sudah siap untuk diskusi malam Pak hari ini? Saya kayaknya nggak bisa deh Pak. Atau saya live dulu, nanti saya masuk kembali Pak. Ini sudah masuk Bu Reni. Sudah masuk, tapi mic saya dengan kamera saya nggak bisa aktif. Oh ya, boleh silakan Bu Reni keluar lagi, nanti masuk lagi ya Bu Reni ya. Kalau gitu saya berfokus kepada ruang 1 ya, berfokus pada ruang 1. Mohon pada Bapak Hasan, Bapak Slamet dan Pak Sigit untuk berdiskusi tentang apa
profil pelajar Pancasila dan nilai dan kaitannya dengan nilai-nilai yang ada di calon guru penggerak. Itu ya Pak Sigit ya, Pak Slamet ya, silahkan dilanjutkan diskusinya. Oke, cukup diskusi kita, waktunya sudah mendekati selesai, sehingga ruang kecil saya tutup. Bapak Ibu silakan nanti presentasi di ruang besar ya. Kita kembali kepada ruang besar kembali. Terima kasih. Ruang 1 kita tutup, langsung ke ruang besar. Oke, kembali lagi kepada ruang besar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semangat sekali ya diskusinya, luar biasa pada pagi hari ini. Luar biasa semangat, Bapak Ibu masih tetap semangat walaupun sudah siang, sudah hampir makan siang, tetapi semangatnya luar biasa di dalam diskusi tadi. Untuk sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mohon maaf kepada Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu calon penggerak bahwa di dalam penyampaian saya mungkin agak banyak kendala, ada keluar lompat ruangan dan sebagainya. Itulah kendala kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya simpulkan dulu ya Bapak Ibu, nanti supaya sama-sama kita mendapatkan hasil apa yang kita dapatkan tadi, bahwa di dalam nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak itu sebetulnya sudah ada di dalam diri kita semuanya, namun belum tergali secara maksimal. Di mana ini antara nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak ini sangat terkait dengan profil yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu calon guru penggerak untuk selalu mengecek tugas-tugasnya apakah sudah selesai apa belum. Kalau belum selesai ya segera diselesaikan, karena tugas kita memang semakin lama akan semakin banyak kalau kita tunda-tunda terus. Kemudian kita tetap membuka konsultasi, bisa tetap membuka komunikasi di luar jadwal kita. Silakan nanti Bapak hubungi nomor saya ya, yang ada di grup atau yang ada di WA. Terima kasih. Dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.